semuanya, selamat datang di sesi eksplanasi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang super krusial, yaitu dasar-dasar keamanan siber. Nah, materi keren ini diadaptasi dari Ruang Belajar Informatika, racikan Bapak Anjar Setio Nugroho, dan disusun bareng kontributor kita Muhammad Yahya. Tujuannya jelas dong buat ngebangun pemahaman kita semua, supaya masa depan digital kita jauh lebih aman. Yuk kita mulai! Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kalian perhatikan angka ini. 200 juta lebih. Gila kan? Ini bukan angka tebak-tebakan loh. Menurut data dari materi kita, Indonesia itu dihantam lebih dari 200 juta serangan siber setiap tahunnya. Fakta ini benar-benar ngancurin ilusi kalau kita itu aman-aman aja pas lagi online. Kita ini ada di salah satu negara dengan tingkat serangan siber tertinggi di Asia Tenggara, kawan-kawan. Jadi, apa yang bakal kita bahas ini bukan cuma teori ngebosenin dari buku teks. Ini realitas garis depan yang kita hadapin tiap hari. Oke, biar kebayang, ini peta perjalanan kita hari ini. Mulai dari ngebahas ancaman digital, terus kita kenalan sama yang namanya CI Triad, lanjut ngenalin musuh cyber kita, latihan deteksi jebakan, sampai ke perangkat bertahan buat ngelindungin diri. Siap? Mari kita gas. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman digital. Sebenarnya apa sih yang lagi kita lindungi ini? Lanjut ke bagian kedua, kita punya CIA Triad, alias 3 pilar keamanan. Nah, pilar yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan. Intinya simple, gimana caranya kita mastiin informasi sensitif cuma bisa diakses sama orang yang emang berhak. Coba bayangin, data transaksi m-banking kalian atau rekam medis kalian di rumah sakit. Confidentiality ini yang ngelindungin data-data itu dari tangan-tangan iseng dan mencegah pencurian identitas. Ibaratnya, ini tuh kayak gembok digital super canggih buat buku harian rahasia kalian. Terus, pilar kedua adalah integrity atau integritas. Kalau tadi soal siapa yang bisa buka, sekarang fokusnya ke keakuratan dan keutuhan data. Gampangnya gini, data itu nggak boleh berubah tanpa izin pas lagi disimpan atau dikirim. Bayangin aja, kalian transfer uang 1 juta rupiah ke teman. Nah, integrity ini mastiin sistem nggak tiba-tiba error dan ngubah angkanya jadi 10 juta atau malah nyusut jadi 10.000 tanpa kalian sadari. Datanya harus 100% utuh, dari ujung ke ujung. Dan pilar yang terakhir adalah availability atau ketersediaan. Kalian tahu gak, keamanan itu gak selamanya tentang ngunci semuanya rapat-rapat sampai kalian sendiri gak bisa masuk. Availability justru mastiin kalau pengguna yang sah tetap bisa ngakses sistem dan data mereka kapanpun dibutuhkan. Coba pikirin, bakal bahaya banget kan kalau dokter di UGD gak bisa buka data pasien karena sistem keamanannya terlalu kaku? Jadi, sistem itu harus aman, iya, tapi juga wajib selalu siap sedia buat mereka yang butuh. Masuk ke bagian ketiga. Sekarang waktunya kita kenalan sama musuh-musuh cyber kita. Oke, mari kita absen satu-satu. Siapa aja yang ngancam 3 pilar tadi? Pertama, ada malware atau perangkat lunak jahat. Contoh paling nyebelin, ransomware yang bisa nyandra data kalian minta tebusan. Terus ada phishing, taktik nipu yang pura-pura jadi pihak resmi, kayak email palsu dari bank. Ada juga DDoS. Ini semacam serangan keroyokan pakai botnet buat benjiri sistem sampai down total. Lanjut, man in the middle. Peretas diam-diam nyadap komunikasi kalian, apalagi pas kalian asyik pakai wifi publik di kafe. Dan yang terakhir, social engineering. Ini nih yang mainnya psikologis, mancing kalian buat lengah. Lanjut ke bagian 4, kita bakal main simulasi sedikit. Judulnya, Deteksi Jebakan Phishing. Sekarang coba perhatikan contoh email ini baik-baik. Pengirimnya, support@bankbca.co.id. Subjeknya ngeri nih, penting akun Anda terblokir. Terus isinya nyuruh kalian ngeklik link ke alamat bankbca-reactive.com dalam waktu 24 jam. Nah, insting detektif kalian main nggak nih? Coba amati pengirimnya, nada urgensinya, dan linknya. Menurut kalian, ini phishing bukan? Buat kalian yang jawab iya, selamat, kalian 100% benar. Ini jebakan Batman. Coba perhatiin perbandingan ini. Bukannya pakai web resmi dengan protokol aman, dia malah pakai domain aneh yang ada tanda hubungnya. Mana pakai ngancam batas waktu 24 jam segala. Ini tuh taktik klasik social engineering banget, sengaja dibikin supaya kalian panik dan main klik aja tanpa mikir panjang. Nah, sekarang di bagian kelima, mari kita bahas solusinya, perangkat bertahan digital kalian. Kita bedah 3 langkah esensial buat ngelindungin diri. Pertama banget, password atau kata sandi yang kuat. Zamannya pakai tanggal lahir udah lewat ya. Standar minimum sekarang itu 12 karakter, campur huruf besar, kecil, angka, dan simbol.
Kedua, update software. Jangan di-snooze terus, aktifin aja pembaruan otomatis, soalnya ini ibarat nambah lubang keamanan yang kritis. Dan ketiga, wajib hukumnya pakai Two-Factor Authentication atau 2FA. Mau pakai aplikasi atau SMS, ini ngasih lapisan keamanan ekstra yang bikin pertas pusing 7 keliling. Dan sebagai jurus pamungkas, kita punya yang namanya aturan backup 321. Bayangin kalau semua benteng pertahanan kalian jebol, nah ini satu-satunya pelampung penyelamat kalian dari ancaman kayak ransomware. Langkahnya simpel, simpan 3 salinan dari data penting kalian, terus simpan di 2 jenis media yang beda, terakhir simpan 1 salinan secara off-site alias di tempat lain, misalnya di cloud. Dengan cara ini, mau perangkat kalian rusak atau kena virus, data kalian bakal tetap aman sentosa. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung sesi eksplanasi ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Seandainya hari ini data pribadi kalian yang jadi target serangan siber, apakah kalian benar-benar udah siap? Kita udah bahas CIE Triad, ngenalin jenis-jenis musuh siber, sampai ngebongkar strategi bertahan dasar. Sekarang, bola ada di tangan kalian buat nerapin ini semua di kehidupan digital sehari-hari. Tetap waspada, amankan data kalian dari sekarang, dan sampai jumpa di materi eksplanasi kita yang berikutnya.